Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi itu semua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ruslan di channel Ruang Tonton ini. Jadi pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal numerasi untuk persiapan menghadapi tes PPG Perjabatan atau calon guru tahun ini. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, terakhir di video ke-46 kita sudah sampai di soal nomor 15 ya, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang soal-soal mulai dari nomor 16. Nah, tapi sebelumnya ada bacaan seperti ini diperhatikan dulu ya. Nah, di sini temanya tentang renovasi rumah. Jadi sering disampaikan kalau misalkan dalam soal numerasi, kemudian ada bacaan yang menyertai ya, biasanya kita langsung perhatikan bagian wacana yang muat angka. Ya, jadi kalau misalkan paragraf pertama ini bisa diabaikan saja, tapi kalau misalkan kita mau berliterasi, silakan ya. Jadi di sini renovasi rumah dilakukan dengan berbagai tujuan. Salah satu tujuan renovasi adalah memperbaiki bagian yang rusak, menjadikan bangunan terlihat lebih menarik, ataupun sebagai upaya memanfaatkan ruang yang kosong. Apapun tujuan yang ingin dicapai, jangan sampai biaya untuk renovasi rumah membengkak dan hasil renovasi itu menjadi sia-sia. Nah, sekarang Pak Ratmo adalah seorang pedagang sembako yang sukses. Ia membeli rumah untuk tempat tinggal di kawasan perumahan elit. Oleh karena atapnya kurang sesuai, ya, ia berencana akan merenovasi atap rumahnya yang semula menggunakan baja ringan diganti dengan kayu Kalimantan. Sedangkan genteng yang semula berbentuk kodok akan diganti dengan morando. Atap rumah tersebut berbentuk 5 segi 4 beraturan. Jadi ini yang sekarang nanti yang akan diperbaiki ya. Model atapnya itu berbentuk 5 segi 4 beraturan. Nah, pada perumahan tersebut, atap rumah yang berada di blok A mempunyai keliling alas 24. Ingat ya teman-teman, ini perlu dicatat dulu ya. Jadi atap rumah untuk di blok A itu mempunyai keliling alas 24 meter dan tingginya 4 meter. Nah, sedangkan di rumah di blok B mempunyai keliling alas 32 meter dengan ketinggian 3 meter. Nanti kita visualisasikan lagi dengan ilustrasi yang berbentuk 5 segi 4 ya. Oke, coba diperhatikan. Ini nomor 16 bacaan yang ya, ini soal untuk berhubungan dengan informasi 7 yang tadi ya, yang barusan kita baca. Berdasarkan informasi 7 ya, banyaknya genteng yang dibutuhkan Pak Ratmo untuk rumah di blok A. Jadi rumahnya Pak Ratmo ini ada di blok A. Jika 1 meter persegi atapnya itu membutuhkan 25 genteng ya. Jadi di sini kita akan cari berapa genteng yang dibutuhkan Pak Ratmo ya untuk di atap rumahnya seperti itu. Berarti karena ini dikatakan setiap 1 meter persegi itu atapnya itu membutuhkan 25 genteng. Berarti kira-kira bagaimana langkah kerjanya teman-teman ya. Saya beri waktu dulu durasi 10 detik ya untuk mencoba memahami dulu soalnya. Ya, jadi ini sudah kita tampilkan bagian 5 segi 4. Coba kita lihat ya. Nah, karena rumahnya Pak Ratmo itu ada di blok A ya. Masih ingat tadi kalau di blok A itu keliling alasnya ya, keliling alasnya itu sama dengan 24 meter. Ya. Kemudian tingginya itu sama dengan 4 meter ya. Nah, keliling alasnya 24 meter kan dikatakan ke 5 segi 4 ya. 5 segi 4 ini persegi seperti itu. Karena kelilingnya 24 berarti setiap sisinya ini ya, setiap sisi dari alasnya ini panjangnya adalah 6 meter. Ya, seperti itu. Ya, 6 meter ini panjang sisinya. Kenapa? Karena tinggal 24 ini dibagi 4 ya, karena sama semua itu dapatnya 6. Jadi saya tuliskan panjang rusuk ya, ini panjang sisi ya untuk alasnya. 24 dibagi dengan 4 itu dapatnya adalah 6 meter. Nah, sekarang kalau kita mau hitung, karena kan kita mau hitung luas atapnya gitu ya. Karena atapnya akan dipasang genteng, berarti sama saja dengan kita hitung rumus ya, luas permukaan. Ya, luas atapnya ini berarti 4 kali luas segitiga ya. Nah, berarti kita cari dulu salah satu luas segitiga.
kita membutuhkan yang ini ya teman-teman. Nanti kan kalau luasnya segitiga ini adalah 1/2 alas kali tinggi. Ini kita belum dapatkan ya. Seperti itu. Berarti kita cari dulu berapa tingginya gitu ya. Ini kita bisa menggunakan bantuan Pythagoras. Ini kita gunakan ya. Oke. Berarti ini katakanlah misalkan ini katakanlah tingginya ya. Tinggi untuk segitiga ini. Kemudian yang ini saya gunakan juga T ya, tapi ini adalah tinggi limas. Ya, karena ini juga tinggi limas. Berarti untuk menghitung tinggi dari segitiga ini kita menggunakan Pythagoras. Ya, masih ingat? Ini T kuadrat karena ini semiring ya. Berarti ini T-nya TL kuadrat ya, tingginya limas kuadrat ditambah dengan berapa panjangnya ini teman-teman? Ini panjangnya adalah setengah dari 6 ya. Ini langsung saya tuliskan saja ya, 3 kuadrat. Setengah dari 6 itu kan 3. Ini dapatnya adalah 4. Tinggi limas itu kan 4 meter ya. 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Nanti dapat T kuadrat ini sama dengan, ini kan 16 ya. 16 tambah 9 itu dapatnya 25. Berarti T-nya dapat 5. Jadi tinggi segitiga untuk atapnya ini adalah 5 meter. Berarti luas atap sama dengan 4 kali luas segitiga ya. 4 kali luas segitiga itu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kita dapat 4 dikali dengan 1/2 dikali alasnya yang ini ya, 6 dikali dengan tingginya, dapatnya 5. Nah, tinggal kita selesaikan baik-baik teman-teman ya secara kekeluargaan ya. Ini 6 bagi 2 dapat 3. Kita kalikan 4 kali 3 12 dikali 5 itu dapat 60 meter persegi. 1 meter persegi itu membutuhkan 25 genteng. Berarti kalau 60 meter persegi itu tinggal dikali 25 ya. Jadi banyak genteng ya sama dengan 60 dikali dengan 25. Itu dapatnya nanti 1.500 ya. 1.500 buah. Jawabannya adalah Charlie ya. Cinta tidak pernah salah. Oke, bisa dipahami ya teman-teman untuk nomor 16 ini. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke soal nomor 17. Nah, untuk 17 ini beranak ya, soalnya ada 5 bagian. Nanti kita tandai di sini yang mana pernyataan yang benar, yang mana yang salah ya. Untuk membahas ini kita bahas satu persatu ya. Saya akan pecah ini menjadi 5 slide karena kalau di sini tidak cukup nanti penjelasannya ya, jawabannya. Kita hitung dulu untuk yang pertama ini ya, teman-teman. Silakan dipahami dulu soalnya atau kalau misalkan mau dikerja-kerja, silakan. Oke, saya kira teman-teman sudah mengerjakan ya. Diperhatikan volume atap rumah Pak Ratmo yang berada di blok A lebih kecil daripada rumah yang berada di blok B. Kita menggunakan ilustrasi lagi ya. Oke, ini yang blok A. Kemudian ini kita perhatikan untuk blok B. Jadi ini blok A, ini blok B. Kenapa agak lebih gemuk ya blok B ini? Karena dikatakan di soal itu kelilingnya itu sama dengan 32 ya, 32 meter. Untuk ini yang blok A, kelilingnya itu tadi adalah 24 meter ya. Jadi kita tuliskan dulu, ini adalah blok A. Ya, ini kelilingnya ya teman-teman, keliling alasnya itu tadi diketahui 24 meter ya. Kemudian tingginya ini ya. Oke, ini tinggi dari 5 sini, itu tadi diketahui 4 meter. Nah, sekarang untuk blok B ini keliling alasnya itu diketahui di soal tadi dibacakan adalah 32 meter. Kemudian tingginya, ini juga tingginya tadi, ya ini ya cuma agak lebih pendek ya daripada yang di blok A, karena tingginya ini cuma 3 meter. Nah, sekarang
Berarti kita harus menghitung volume dari masing-masing atap ini, gitu ya. Nah, untuk volume atap blok A, ya, berarti ini kan menghitung rumus volume limas ya. Rumusnya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, sepertiga dikali, karena di sini 24 meter, berarti di sini panjang sisinya adalah 6. Luas alasnya berarti luas persegi, yaitu 6 dikali dengan 6. Dikali tinggi limas, ya, tingginya ini adalah 4 meter. Nah, berarti tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Ini 6 bagi 3 bisa ya, dapat 2. 2 dikali 6, 12 dikali 4, 48 meter persegi. Ya. Kemudian yang ini, volume atap blok B. Dengan menggunakan rumus yang sama. Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sepertiga dikali luas alasnya, berapa panjang sisinya? Karena di sini 32 dibagi 4, berarti 8. Ini 8 dikali 8 dikali tingginya 3 meter. Ya. Luas alat kan sisi kali sisi, sama dengan yang tadi. Nah, ada yang bisa dicoret? Yang ini bisa dicoret ya. Jadi tinggal 1/8 kali 8, dapatnya 64 meter persegi. Nah, dari sini kelihatan bahwa volume yang ada di blok A itu lebih kecil daripada yang ada di blok B. Berarti pernyataan ini benar. Ya, bisa dipahami ya teman-teman untuk nomor 17 bagian yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut untuk bagian kedua. Ya, silakan dipahami dulu ya, dikerja-kerja kalau bisa. Ya, oke. Kita munculkan kembali ya teman-teman ilustrasi dari limas masing-masing ini. Di sini pernyataannya, banyak genteng yang dibutuhkan untuk atap rumah Paratmo yang berada di blok A lebih sedikit daripada rumah yang berada di blok B. Berarti ini berhubungan dengan luas atap gitu ya, sama dengan di nomor 16 yang tadi. Ya, kita hitung dulu masing-masing dari luas atapnya yang berbentuk segitiga ini yang ada 4. Tapi untuk di blok A, tadi sudah kita hitung ya, bahwa ini kan blok A. Ya, ini tadi kita sudah menghitung luas atap itu sama dengan 60 meter persegi. Nah, sekarang tinggal kita hitung berapa untuk luas atapnya ini untuk blok B, ya. Nah, tadi kan diketahui bahwa keliling alasnya itu adalah 32, ya. Berarti ini 8, ini 8. Dengan menggunakan cara yang sama di nomor 16, ya. Kita harus hitung dulu ini. Kita cari dulu berapa tinggi dari luas segitiga salah satunya ini. Oke, persis sama caranya dengan di nomor 16 ya, teman. Seperti ini. Ini tadi panjangnya berapa? 3. Ini 4. Berarti dengan menggunakan Pythagoras ya, sama dengan di nomor 16. 3, 4, 5 juga. Berarti ini kita dapatkan nanti 5 meter. Ya, nanti teman coba hitung ulang ya dengan menggunakan Pythagoras. Jadinya luas permukaan untuk atap blok B ya, sama dengan 4 kali luas segitiga. 4 kali 1/2 dikali alas dikali tingginya, sama dengan 4 kali 1/2 dikali alasnya ini adalah 8. Dikali dengan tingginya yang ini 5. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. 8 bagi 2, 4. Berarti 4 kali 4 dikali 5. 4 kali 5 kan 20. 20 kali 4 itu dapatnya 80 meter persegi. Nah, karena lebih kecil ya, 60 meter persegi lebih kecil daripada 80 meter persegi, berarti banyaknya genteng yang dibutuhkan di blok A itu pasti lebih sedikit juga, karena sedikit ya, karena agak lebih kecil luas permukaannya. Lebih sedikit daripada rumah yang ada di blok B. Berarti pernyataan ini benar. Ya. Oke, lanjut ke nomor 17, pernyataan ketiga. Ya, silakan.
Oke, kita panggil lagi ya ilustrasinya. Di sini Ethernet yang dibutuhkan untuk menutupi alas atapnya. Ya, ini yang mau ditutupi dengan yang ini. Oke, yang ini ya, yang mau ditutupi alasnya. Saya ulangi, Ethernet yang dibutuhkan untuk menutupi alas atap rumah Pak Tarotno yang berada di blok A lebih besar daripada rumah yang berada di blok B. Coba kita hitung. Tadi kan ini 6 ya, ini 6, ini 8, ini 8. Berarti kita harus hitung masing-masing luas alasnya untuk mengetahui berapa Ethernet yang dibutuhkan. Ini luas alasnya, sisi kali sisi. 6 kali 6 berarti 36 meter persegi. Kalau ini luas alasnya, sisi kali sisi, 8 kali 8 dapatnya 64 meter persegi. Ya, ini lebih kecil, otomatis ya Ethernet yang dibutuhkan di blok A ini lebih sedikit. Ya, kalau ini dinyatakan lebih besar, berarti pernyataan ini salah. Ya, oke, next nomor masih 17 ya, pernyataan keempat. Ya, satu nomor ini 5 anaknya ya, 5 soal. Nah, coba di sini banyaknya kayu Kalimantan yang dibutuhkan atap rumah Pak Ratmo yang berada di blok A lebih sedikit daripada rumah yang berada di blok B. Ini terkait dengan luas atapnya ya, maaf. Ini terkait dengan luas permukaan atap. Ya, berarti kita harus ingat kembali dulu. Luas permukaan atau luas atap gitu ya. Luas permukaan atap blok A itu sama dengan 60 meter persegi. Kemudian luas permukaan atap blok B itu sama dengan 80 meter persegi. Nah, otomatis ini yang di blok A ini lebih sedikit yang dibutuhkan ya. Lebih sedikit kayu yang dibutuhkan daripada rumah yang berada di blok B. Ini dikatakan lebih sedikit, berarti pernyataan ini benar. Ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian untuk nomor 17, bagian pernyataan terakhir. Biaya yang dikeluarkan Pak Ratmo untuk memperbaiki genteng yang berada di blok A lebih besar daripada rumah yang berada di blok B. Ini salah teman-teman. Masih berkaitan dengan luas permukaan ya, luas permukaan atap. Karena di tadi itu luas permukaan blok A, ya di blok A kan tinggal Pak Ratmo ya. Itu lebih kecil nilainya daripada luas permukaan blok B. Otomatis biaya untuk mengerjakan atap blok A itu lebih sedikit ya, bukan lebih besar. Ini salah daripada rumah yang ada di blok B ya. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi ini untuk nomor 17 itu B, B, S, B, S ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 18. Nah, tapi nomor 18 ini ada bacaan. Ini saya jadikan saja oleh-oleh ya, teman-teman. Silakan dibaca dulu soalnya, kemudian ini teksnya, pernyataannya, pertanyaannya nomor 18, satu nomor saja ya. Ini saya jadikan sebagai oleh-oleh. Ini wajib dikerjakan dan kalau bisa di-share ya, teman-teman, ke rekan-rekannya ataupun di mana saja ya. Baik, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman semua bisa lolos ya tes ya. Tes PPG Perjabatan ataupun calon guru tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.